Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustina Helena Tunggadewi, NIM belakang saya 014. Di sini saya akan menjelaskan tentang Praktikum Ilmu Pemuliaan Ternak 2020. Heritabilitas merupakan salah satu bagian dari keragaman total yang berasal dari sifat-sifat yang disebabkan karena adanya perbedaan genetik pada ternak yang diamati, seperti pada halnya dengan ternak sapi potong yang banyak dipelihara untuk dikonsumsi dagingnya. Sehingga sapi potong dibutuhkan untuk dihitung agar didapatkan ragam sifat produksi dari ternak tersebut. Kemudian, untuk mencari kaitan antara sifat produksi bobot lahir dengan bobot dewasa, diperlukan perhitungan ragam genetik. Serta yang terakhir, dihitung repitabilitas dari sapi tersebut untuk menentukan sifat produksi. Tujuan dari praktikum ini ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Yang kedua, untuk mengetahui cara melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas secara aplikatif. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas secara aplikatif. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasil dari pendugaan nilai heritabilitas indeks bobot lahir 1. Ya, ada data dari pejantan 1, 2, 3, dan 4, dari betina 1 sampai 5 juga. Datanya dimasukkan di A yang ini, seperti 35,8, 37, 39,2, 40, 36, 38,4, 36, 38, 38,5, 35,6, 39, 36,5, 36, 39, 38,2, lalu ada 40, 39,8, 36, 39,88, dan 36,7. Lalu yang A2 ini adalah hasil kuadrat dari A ini, seperti 35,8 dikuadratkan hasilnya menjadi 1281,64, dan seterusnya sampai ke pejantan 4 seperti ini. Lalu di YI titik ini, yang bagian A ini dijumlahkan semua, hasilnya 188, dan YI2 ini bila YI-nya ini dikuadratkan akan menghasilkan ini 35,344. Lalu A2 ini juga dijumlahkan yang menghasilkan ini 7083,28, dan dilakukan seterusnya sampai ketemu ini. Lalu Y titik-titiknya ini dijumlahkan 188 ditambah 186,5 ditambah 188,7 dan ditambah 192,38 yang menghasilkan 755,58. Begitupun juga di YI2 ini semuanya dijumlah dan menghasilkan ini, serta yang di bawah ini juga ditambahkan dan menghasilkan Y kuadrat IK. Lalu dimasukkan dalam rumus faktor koreksi, yaitu rumusnya Y titik-titik kuadrat dibagi N, yaitu 755,58 dikuadratkan dibagi 20 yang menghasilkan 570.901,136 per 20. Lalu hasilnya ini dibulatkan menjadi 28545,06. Lalu yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan, yaitu sigma I lalu YI kuadrat per NI dikurangi FK, ya ini 188 per 5 dikuadratkan ini, lalu ditambahkan ini 186,5 kuadrat per 5, dan seterusnya seperti ini. Ini merupakan FK-nya yang hasil dari atasnya ini. Lalu kita hitung semuanya dan menghasilkan 3,7441. Lalu ada yang ketiga adalah jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, yaitu rumusnya JKW sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI, yaitu 28594,3 dikurangi 28548,8009 yang menghasilkan 454991. Lalu yang keempat ada derajat bebas antar pejantan, yaitu rumusnya S-1. S-nya itu 4, lalu dikurangi 1 menghasilkan 3. Yang kelima adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan. Rumusnya adalah N kurangin S. N-nya itu 20 dan S-nya 4. 20 kurangin 4 yang menghasilkan 16.
Lalu yang keenam ada kuadrat tengah antar pejantan, KTS. Rumusnya JKS per DBS, yaitu 3,7441 per 3. Hasilnya 1,2480333. Lalu yang ketujuh adalah kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumusnya adalah JKW per DBW. JKW-nya itu 4549991 per 16 yang menghasilkan 2,84. Lalu yang ke-8 adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. Rumusnya seperti ini. Ini sama dengan KTW. Jadi hasilnya ini sama dengan ini juga. Sama-sama 2,84. Lalu masuk ke yang ke-9, kuadrat tengah harapan antar pejantan. Rumusnya adalah KTS min KTW per K 1,24803333 min 2,84369375 per 5 yang menghasilkan minus 0,319132,084. Lalu yang ke-10 adalah heritabilitas bobot lahir 1. Rumusnya adalah 4 sigma 2S per sigma 2S plus sigma 2W. Jadi ini sama ya sigma 2S nya. Nah cuman yang atas dikali 4. Jadi sigma 2S nya itu dikali 4 min 0,319132084 dikali 4, dan bawahnya ini juga sama tapi ditambahkan 2,84369375, lalu menghasilkan ini, dan hasilnya adalah min 0,5, yaitu memiliki heritabilitas yang rendah karena hasilnya ini di bawah 0,2. Lalu semua data itu dimasukkan dalam daftar sidik ragam, yaitu jumlah kuadratnya 28545,06, derajat bebasnya itu 1, lalu ada ini di antar pejantan ada 3, antar anak dalam pejantan ada 16, ininya 3,7441, 45,4991, kuadrat tengahnya itu 1,24803333, 2,84, dan KTH-nya itu min 0,319132084, dan juga di antar anak dalam pejantan yaitu 2,84369375. Lalu yang kedua ada pendugaan nilai heritabilitas bobot dewasa 1. Seperti ini, datanya hampir sama seperti di atas, tinggal dimasukkan datanya. Yang A ini 102, 104,2, 106, 121, 118, dan begitu pun seterusnya sampai di pejantan 4. Yang A2 masih sama, yang A ini dikuadratkan dan menghasilkan yang ini. Lalu yang A ini dijumlahkan menghasilkan YI ini 551,2, dan dikuadratkan lagi ini menjadi 303.821,4. Yang A2 juga dijumlah jadi 61062,64. Lalu ini semua ditotal, yang YI ini ditotal jadi ini menjadi Y titik 2336,28. YI kuadratnya ini juga ditotal menjadi 1366152, dan juga yang A2 ini dijumlahkan semua, hasilnya yang ini menjadi 273762. Jadi Y2 Y kuadrat IK. Lalu dimasukkan ke dalam rumus yang sama seperti tadi, faktor koreksinya Y titik kuadrat per N. Y titik-titiknya itu 2336,28 kuadrat per 20, yang menghasilkan ini 2729110,212. Yang kedua ada jumlah kuadrat antar pejantan, JKS. Sigma I, YI kuadrat per NI min FK. Dimasukkan YI-nya, YI kuadratnya ini 551,2 kuadrat per 5, dan seterusnya sampai sini di pejantannya. Lalu FK-nya ini hasil dari atasnya ini FK 2729110,212, lalu dijumlahkan dan dikurangkan yang hasilnya 9320,1396. Lalu yang ketiga ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW, yaitu sigma I, sigma K, Y kuadrat IK min sigma I, YI kuadrat per NI. Ininya bersama yang atas ya. Jadi ini 273762 min 282230,352 yang menghasilkan min 8468,352.
Lalu yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS itu masih sama, S min 1, S-nya itu 4 dikurangi 1 menjadi 3. Lalu yang kelima ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW, yaitu N min S, N-nya itu 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Lalu yang keenam ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS, yaitu rumusnya JKS per DBS. JKS-nya itu 9320,1396 dibagi 3. Hasilnya adalah 3106,7132. Lalu yang ketujuh ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW, yaitu rumusnya JKW per DBW. JKW-nya itu min 8468,352 dibagi 16 yang menghasilkan minus 529,272. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan ini masih sama, hasilnya itu sama seperti KTW ini. Lalu yang kesembilan itu kuadrat tengah harapan antar pejantan. Rumusnya adalah KTS min KTW dikurangi K, 3106,7132 min dalam kurung minus 529,272 ini jadi tambah ya, lalu dibagi 5, 727,19704. Lalu ada heritabilitas bobot sapi 1 yang memiliki rumus yang masih sama, 4 sigma 2S per sigma 2S plus sigma 2W, yaitu 4 dikali 727,19704, di sini juga 727,19704 ditambah minus 529,272 yang menghasilkan 14,696. Ini memiliki heritabilitas yang tinggi karena hasilnya lebih dari 0,5. Lalu hasilnya itu dimasukkan dalam daftar sidik ragam. Ini seperti faktor koreksi, derajat bebasnya 1, jumlah kuadratnya 27290,10,212, kuadrat tengahnya kosong, kuadrat tengah harapannya juga kosong. Lalu di antar pejantan, derajat bebasnya 3, jumlah kuadratnya 0,1, jumlah tengahnya 3106732, dan KTH-nya juga sama, 7271974. Lalu antar anak dalam pejantan, derajat bebasnya itu 16, jumlah kuadratnya itu 70, kuadrat tengahnya itu minus 529272, lalu kuadrat tengah harapannya min 529,272 sama, jadi ini KTH-nya sama KT-nya itu sama yang antar anak dalam pejantannya. Lalu selanjutnya ada pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa 1. Jadi ini dimasukkan pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, dan 4-nya yang bobot lahir. Ini yang A ini bobot lahir, yang B itu bobot dewasanya. Lalu ini dikalikan X dikali Y ini, hasilnya adalah XY ini. Jadi 35,8 dikali 102 itu 3651,6, dan itu dilakukan seterusnya sampai di pejantan 4. Lalu hasilnya itu sama seperti tadi, X-nya ini dijumlah semua hasilnya jadi 188, Y-nya juga ini dijumlah, total bobot dewasanya ini jadi 551,2. Lalu XY-nya ini yang sudah dikalikan juga hasilnya ini ditambahkan, ya, yang menghasilkan X titik 755,8, Y titiknya 2336,28, dan juga XIK, YIK-nya menjadi 88270. Lalu masih sama dimasukkan dalam rumus faktor koreksi. Namun rumusnya beda, ini rumusnya dalam kurung X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N. X titik-titiknya didapatkan 755,58 dikali 2336,28 dibagi 20 menghasilkan 35304928,848. Lalu JHKS-nya atau jumlah hasil kali antar pejantannya itu memiliki rumus sigma I XI YI per NI min FK. Dimasukkan XI-nya dan YI-nya lalu dibagi 5, dan ini juga dikurangi FK-nya ini dan menghasilkan minus 3521666,156. Lalu yang ketiga adalah jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW.
yaitu memiliki rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI YI per NI. Ininya 88269 dikurangi 88262,692 yang menghasilkan 6,308. Lalu yang keempat ada derajat bebas antar pejantan atau DBS, yaitu S kurangi 1, S-nya 4 kurangi 1 sama dengan 3. Lalu yang kelima derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya adalah N dikurangi S, N-nya itu 20 dan S-nya 4 sama dengan 16. Lalu yang keenam ada hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS, yaitu rumusnya JHKS per DBS. JHKS-nya itu min 35216666,156 dibagi 3 yang menghasilkan minus 117388,718666667. Lalu yang ketujuh ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumusnya itu JHKW dibagi DBW. JHKW-nya itu 6,308 dibagi 16 yang menghasilkan 0,39425. Lalu ada hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan. Ini sama hasilnya itu seperti ini. Hasilnya sama seperti HKRW. Lalu yang kesembilan ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan. Rumusnya adalah HKRS min HKRW dibagi K. HKRS-nya itu minus 1173888,718666667 dikurangi 0,39425 dibagi 5 yang menghasilkan jika dibulatkan itu minus 2347777,8. Lalu ada korelasi genetik atau RG, yaitu rumusnya 4 cov S dibagi akar 4 sigma 2S X dikali 4 sigma 2S dalam kurung Y. Jadi ini 4 dikali minus 2347777,822583334 dibagi akar 4 dikali min 0,505543555153309 dikali juga sama 4 kali 14,696 yang menghasilkan 902.117,70050,5114. Hasilnya ini memiliki nilai korelasi genetik yang tinggi karena lebih dari rentang 0,3 sampai 1. Lalu semua hasilnya itu dimasukkan dalam daftar sidik ragam. Seperti ini, faktor koreksinya itu derajat bebasnya 1, jumlah hasil kalinya itu 35304928,848. Lalu antar pejantannya itu derajat bebasnya 3, jumlah hasil kalinya min 35216666,156. Lalu hasil kali rata-ratanya itu 1173888,71866. Lalu semua hasilnya itu dimasukkan dalam daftar sidik ragam. Faktor koreksi derajat bebasnya itu 1, jumlah hasil kalinya 35304928,848. Lalu antar pejantan memiliki derajat bebas 3, jumlah hasil kalinya min 35216666,156. Lalu hasil kalinya 1173888,718666667. Hasil kali rata-rata harapannya 234,777,8225,83334. Lalu antar anak dalam pejantannya itu derajat bebasnya 16, jumlah hasil kalinya itu 6,308. Lalu hasil kali rata-ratanya 0,39425 dan hasil kali rata-rata harapannya itu sama 0,39425. Lalu ada repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Namun yang diambil itu hanya betina yang urutan nomor 4 dan 5, tapi tetap pejantan 1 sampai 4. Bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 di data seperti ini. Lalu bobot lahir 1-nya itu X, bobot lahir 2-nya itu Y.
dikalikan seperti ini, 40 dikali 39 yang menghasilkan 1560. Kalau x kuadratnya ini adalah 40 dikuadratkan menghasilkan ini, dan y kuadrat ini adalah bobot lahir 2 yang dikuadratkan juga ini 39 dikuadratkan menghasilkan ini. Lalu semuanya itu dijumlah pada sigma ini dihasilkan yang ini, x-nya adalah 303,88, yang y 288,22, xy 10996,78, x kuadratnya 11563, y kuadratnya 10709. Lalu dimasukkan dalam rumus repitabilitas sigma xy dalam kurung sigma x dikali sigma y dibagi n dibagi lagi dalam akar sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat per n dan dikali sigma y kuadrat min sigma y kuadrat per n. Ini dimasukkan angkanya 10996,78 dikurangi dalam kurung 303,88 dikali 288,22 dibagi 8, lalu dibagi lagi dalam akar 11563 dikurangi 303,88 kuadrat per 8 dikali 10709 dikurangi 288,22 kuadrat per 8 yang menghasilkan 48,6. Hasilnya ini memiliki nilai repitabilitas yang tinggi karena melebihi 0,3. Lalu ada pendugaan nilai repitabilitas dalam kelas, yaitu memiliki urutannya itu 1 sampai 3 saja, bobot dewasa 1 2 3, tapi pada data 1 sampai 3. Didapati ini lalu diurutkan seperti ini, dan y-nya adalah jumlah dari bobot 1, bobot dewasa 2, bobot dewasa 3 yang dijumlahkan menyamping seperti ini, 102 ditambah 127,4 ditambah 124 yang menghasilkan 353,4 dan seterusnya sampai data ke-20. Lalu dimasukkan dalam rumus faktor koreksi, yaitu y titik-titik kuadrat dibagi m. Lalu dimasukkan 4169,25 kuadrat dibagi 52 yang menghasilkan 334,281,64543,269. Lalu yang kedua adalah jumlah kuadrat antar individu. Rumusnya adalah sigma i, yi kuadrat per mi dikurangi fk. Ini hasilnya adalah 483044,6 dikurangi 3342816 yang menghasilkan 1,4. Lalu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW, sigma i sigma j y kuadrat ij dikurangi sigma i yi kuadrat per mi yang menghasilkan ini 485026 dikurangi 483044,6 yang menghasilkan 1981,3. Lalu yang keempat ada derajat bebas antar individu atau DBB, B besar B kecil. Rumusnya adalah N kurangi 1, N-nya adalah 20 dikurangi 1 yang menghasilkan 19. Lalu derajat bebas pengukuran dalam individu, yaitu rumusnya N dalam kurung MI min 1. N-nya adalah 20, MI-nya itu 3 dan dikurangi 1. Ini dalam kurung ya. Jadi 20 dalam kurung 3 min 1, jadi 20 dikali 2 sama dengan 40. Lalu yang keenam ada kuadrat tengah antar individu atau KTB. Rumusnya adalah JKB dibagi DBD. JKB-nya itu 193,4 dibagi 19. Hasilnya 104,28. Lalu yang ketujuh ada kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Rumusnya adalah JKW per DBW. JKW-nya itu 1981,3 dibagi 40. Hasilnya adalah 49,53. Lalu yang ke-8 ada kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu, itu sama hasilnya seperti KTW. Dan yang ke-9 itu adalah kuadrat tengah harapan antar individu. Rumusnya adalah 1 per n min 1 dalam kurung m dikurangi sigma mi kuadrat per m. Lalu dimasukkan angkanya 1 per 20 min 1 dalam kurung 52 dikurangi 3 kuadrat dikali 2 kuadrat per 52 yang menghasilkan 2,72.
Lalu dimasukkan dalam rumus KTHB-nya itu KTB min KTW per K. Ini 104,2 dikurangi 49,5 dibagi 2,72 yang menghasilkan 20,12. Lalu yang ke-10 adalah repeatabilitas. Rumusnya adalah sigma 2B dibagi sigma kuadrat B. Maaf, saya ulangi, rumusnya adalah sigma kuadrat B dibagi sigma kuadrat B plus sigma kuadrat W. Lalu dimasukkan 20,12 dibagi 20,12 ditambah 49,53 dan menghasilkan 0,2. Jika dibulatkan adalah 0,2. Memiliki nilai repeatabilitas yang sedang karena hasilnya ini 0,2 itu masih masuk dalam rentang 0,1 sampai 0,3. Lalu hasilnya itu dimasukkan dalam daftar sidik ragam. Faktor koreksi derajat bebasnya itu 1, jumlah kuadratnya adalah 33428,1,6. Lalu ada antar individu, derajat bebasnya 19, jumlah kuadratnya 1,4, kuadrat tengahnya 104,28, kuadrat tengah harapannya 20,12. Di pengukuran dalam individu, derajat bebasnya 40, jumlah kuadratnya 1981,3, kuadrat tengahnya 49,5, dan kuadrat tengah harapannya juga sama, 49,5. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu heritabilitas merupakan gambaran mengenai kontribusi genetik dan lingkungan terhadap suatu karakter yang terlihat di lapangan, berupa mengukur keragaman fenotip, korelasi genetik yang digunakan untuk pengukuran antar hubungan sifat satu dan lainnya dilihat dari genetiknya, dan repeatabilitas merupakan parameter yang dipakai untuk mengukur kemampuan pengulangan sifat produksi. Nilai heritabilitas 1 dan 2 yang dihasilkan yaitu 0,50 dan 14,696 yang menandakan pada heritabilitas 1 termasuk heritabilitas yang tinggi karena lebih dari 0,30. Sedangkan pada heritabilitas 2, faktor pengaruh genetik yaitu untuk korelasi genetik diperoleh nilai min 9 yang menandakan hubungan genetik antar kedua sifat kurang dekat. Untuk repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas diperoleh nilai 48,67 dan 0,288, menandakan dalam repeatabilitas antar kelas kemampuan pengulangan sifat produksinya rendah karena menjauhi angka 1, sedangkan repeatabilitas dalam kelas memiliki kemampuan pengulangan sifat produksi yang tidak normal karena kurang dari batas rentang. Sekian penjelasan saya tentang praktikum ilmu pemuliaan ternak 2020. Saya mohon maaf jika masih ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.